Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai karomah dari Wali Songo part keempat, dan kita bisa mengambil hikmah dari karomah tersebut. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berselawat kita semakin dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah karomah Wali Songo part keempat dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki karomah ilmu malih rupa. Suatu ketika di pinggiran hutan yang lebat, Sunan Kalijogo melakukan perjalanan syiar agama Islam. Beliau dicegat oleh segerombolan perampok yang sudah terkenal kekejamannya. Dengan tenang, Sunan Kalijogo mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki harta. Walaupun begitu, pemimpin perampok tidak mempercayainya, bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki ilmu malih rupa. Mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Sunan Kalijogo tetap tenang dan tersenyum. Beliau bertekad untuk memberikan pelajaran agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ketika mereka mulai mendekat, dengan tenang Sunan Kalijogo mengibaskan kain panjang yang tersambar di pundaknya. Yang terjadi adalah kibasan tadi ternyata mampu membuat para perampok terpelanting. Melihat hal itu, Ki Jaghana, pemimpin perampok, menjadi marah besar. Dia langsung memasang kuda-kuda dan bersiap menyerang Sunan Kalijogo dengan pedangnya. Ketika mulai mendekati Sunan Kalijogo menerapkan ilmu malih rupa. Seketika tubuh Sunan Kalijogo telah berada jauh dari Ki Jaghana. Ki Jaghana semakin menjadi-jadi. Dengan teriakan yang keras, dia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh yang dia kira adalah Sunan Kalijogo. Anehnya, Sunan Kalijogo tak menghindar, tetap diam. Para anak buahnya juga semakin beringas untuk melawan Sunan Kalijogo. Ternyata Ki Jaghana dan anak buahnya menyerang dengan pedang ke sebuah pohon aslam yang mereka kira adalah Sunan Kalijogo yang sudah malih rupa. Mereka semua kehabisan tenaga, dan sementara Sunan Kalijogo hanya melihat dari kejauhan lalu mendekati dan memberitahu dengan lembut bahwa yang mereka serang tadi adalah pohon asam, bukan Sunan Kalijogo. Akhirnya mereka merasa malu, menyerah dan bertobat di hadapan Sunan Kalijogo serta memeluk agama Islam di bawah bimbingan Sunan Kalijogo. Yang selanjutnya adalah karomah Sunan Kalijogo merubah tanah menjadi emas. Suatu ketika, anak Ki Paden Aran I yang cantik jelita menderita sakit. Segala ikhtiar telah dilakukan, namun anaknya juga belum sembuh. Akhirnya ia bernazar, jika ada yang menyembuhkan putrinya maka akan dijadikan menantu. Sunan Kalijogo mengetahui, kemudian dia memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai mengobati bernama Rana Wijaya, keturunan Majapahit. Akhirnya Rana Wijaya mengobati putrinya, kemudian sembuh dan dijadikan menantunya. Setelah Ki Paden Aran meninggal, maka Rana Wijaya menggantikan posisi mertuanya. Daerahnya maju pesat dan rakyatnya makmur, termasuk perkembangan Islam cukup maju. Akan tetapi Rana Wijaya menjadi sombong dan serakah. Ketika Sunan Kalijogo mengetahui hal tersebut, Sunan Kalijogo datang menyamar sebagai penjual rumput. Saat tawar-menawar, Sunan Kalijogo selalu menyisipkan peringatan terhadap perilaku Rana Wijaya yang menyimpang. Sunan Kalijogo berkali-kali menasihati Rana Wijaya, namun tidak digubrisnya.
Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan karomahnya. Beliau mencangkul tanah dan setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebungkak emas dan diberikan ke Rana Wijaya. Rana Wijaya terheran-heran dengan kemampuan penjual rumput tadi. Ternyata sang penjual rumput adalah Sunan Kalijaga. Rana Wijaya akhirnya bersujud dan bertobat. Rana Wijaya akhirnya melepaskan kedudukannya sebagai adipati dan ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyanggupinya untuk mengajarkan ilmu dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa bekal harta benda. Akhirnya Rana Wijaya dan istrinya berguru ke Sunan Kalijaga. Sekian pemaparan dari kami terkait karomah Wali Songo part keempat tentang Sunan Kalijaga. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari karomah tersebut dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman jika bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.